penjaga. Setelah Jeron berhasil menembus penghalang pelindung yang dibuat oleh Menara Kuning, para antek penyembah pagan yang kasar akan menyerang tim ekspedisi. Bismarck mengangkat dagunya dan berkata bahwa, seperti yang mereka semua pahami, agar rencana mereka berhasil, para pengawal raja saat ini harus dilumpuhkan. Untuk memutus dukungan para penguasa itu, artefak dari reruntuhan harus diamankan. Kemudian dia bertanya apakah dalam hal itu mereka tidak sebaiknya mengatur sedikit jaminan tambahan sambil memegang sebuah kotak yang diselimuti aura gelap. Adegan beralih kembali ke masa kini, di mana Russell diseret di belakang Hecate dan memohon agar dia menunggu serta melepaskannya, memanggilnya putri. Dia menaruh jarinya di bibir dan berkata bahwa dia harus tetap diam. Kehadirannya di sana sangat rahasia dan harus tetap begitu di masa depan. Dia hanya perlu mengabaikannya dan melanjutkan jalannya sendiri, meskipun mungkin sulit untuk dimengerti. Sambil mengikat rambutnya, dia berkomentar bahwa dia pasti sangat menyukai reruntuhan ini. Jika dia yang di tempatnya, dia akan sangat kecewa tidak bisa melihatnya langsung juga, dan meyakinkan bahwa dia tidak perlu khawatir. Dia berkomentar bahwa Yang Mulia Raja dan para menterinya menjadi gila mencoba menahannya, tapi dia tampak tidak terlalu khawatir tentang tindakannya. Dia mengenang sebuah ingatan dan berkata bahwa meskipun hanya sesaat, dia melihat auranya, dan memanggilnya dengan hormat sebagai putri. Dia memberitahunya bahwa dia memiliki kekuatan luar biasa yang bahkan kebanyakan ksatria tidak bisa menahannya, jadi dia percaya tidak perlu khawatir. Dia terkejut mendengar itu, sejenak memikirkan istilah kekuatan luar biasa, lalu dengan main-main menjentikan jarinya ke dahinya. Dia kemudian beranjak pergi dan berkata bahwa bagaimanapun juga, dia akan pergi sekarang. Dia menyemangati dia untuk melakukan yang terbaik di posisinya masing-masing. Dia tersenyum tipis dan berpikir bahwa dia punya karakter yang baik, tapi dia masih sangat kekanak-kanakan. Dia merenung seharusnya dia meminta hati naga sebagai imbalan atas kebutaannya dan menyebut dirinya bodoh. Sementara itu, Spiegelman menggunakan kekuatannya untuk membentuk perisai dan mendesak semua orang untuk terus berjuang bersama. Russell tiba dan meminta maaf kepada Alan karena terlambat. Dia terkejut melihat Spiegelman dan para penyihir lainnya berjuang mempertahankan perisai itu. Dia berteriak bahwa mantra sihir sama sekali tidak berfungsi dan bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi. Alan menjelaskan bahwa itu adalah gangguan ruang, salah satu jenis penghalang pelindung terkuat. Para penyihir dan Spiegelman kehilangan konsentrasi karena gangguan ruang tersebut. Dengan frustrasi, Spiegelman memukul lantai dan mengutuk, meratapi bahwa tepat ketika mereka akhirnya menemukan pintu gerbang reruntuhan, gangguan ruang muncul pada saat yang paling buruk. Sementara itu, Jeron berdiri di dekat dinding, mengamati situasi, dan berpikir bahwa dia harus mengirim laporan kepada Archduke. Setelah beberapa saat, Spiegelman dengan terkejut bertanya apakah ada cara untuk menembus penghalang itu. Alan menjelaskan bahwa dengan sebuah relik dari era para dewa, yang saat ini dimiliki oleh Menara Tombak, mereka mampu menembus penghalang tersebut dan melewatinya. Spiegelman menjawab bahwa dia meragukan barang berharga seperti itu akan diberikan begitu saja. Dia menambahkan bahwa karena alasan itulah dia berencana pergi sendiri. Spiegelman mengulurkan tangan dan berkata bahwa jika dia bisa menyelesaikan masalah ini kali ini, dia berjanji akan membalas budi sebagai perwakilan Menara Kuning. Dia setuju, mengatakan akan berusaha kembali secepat mungkin. Meskipun bertentangan dengan keinginannya, dia mengakui bahwa dia berhutang budi kepada keduanya. Russell menjawab bahwa tidak perlu merasa berhutang, meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Jeron berpikir bahwa dengan kepergian Alan Page, hanya tersisa satu penyihir perang yang hadir. Russell berbicara kepada Jeron, menyatakan keinginannya untuk membahas rotasi tugas untuk penjaga malam. Dia tersenyum dan berkata bahwa dia akan pergi duluan karena lelah, lalu beranjak pergi sambil menambahkan bahwa dia akan berangkat. Russell terkejut dan berpikir dalam hati bahwa senyuman Jeron sangat menyeramkan. Setelah beberapa saat, dua tentara duduk di dekat api untuk menghangatkan diri. Tiba-tiba, beberapa penyihir muncul di sisi lain dari penghalang pelindung. Seorang tentara bertanya siapa mereka dan menyuruh mereka berhenti, menyatakan bahwa wilayah itu berada di bawah yurisdiksi Menara Kuning. Pada saat itu, Jeron melemparkan jarum ke arah mereka, menusuk dan membuat mereka terbakar. Dia kemudian menggunakan sihir untuk membuat jalan melalui penghalang dan memberitahu mereka bahwa ada perubahan rencana. Gangguan ruang telah muncul di area tempat reruntuhan dijaga. Makhluk-makhluk itu masuk ke area tersebut. Dia memerintahkan mereka untuk membawa artefak yang mampu menghancurkannya, sambil menyebutkan bahwa Alan Page sedang menuju Menara Tombak. Penyihir bertopeng itu mengangkat tangannya, menatap ke atas dan berkomentar tentang bau mayat terbakar, mengatakan betapa menjijikannya namun indah bau itu. Jeron menyarankan bahwa untuk memerasnya, mereka hanya perlu mengambil Spiegelman sebagai sandera.
Dia kemudian bertanya tentang individu yang disebut sebagai ketuhanan menara api. Jeron menjawab bahwa mereka harus membunuhnya, karena dia tidak akan mentolerir kesalahan seperti sebelumnya. Prajurit besi hitam bersama para penyihir mengomentari keluhan berlebihan dari seorang pengamat. Penyihir bertopeng meletakkan tangan di senjatanya dan menegaskan bahwa dia berada di pihak yang sama, jadi tidak bisa membiarkan tindakan seperti itu terjadi. Dia menambahkan bahwa orang yang dimaksud adalah anak haram kesayangan Ser Blain, dan dia tidak boleh disakiti. Dengan marah, Jeron menghunus pedangnya untuk menyerang, tetapi penyihir bertopeng menciptakan portal yang dilalui pedang Jeron. Portal lain terbuka di dekat Jeron, dan pedang itu muncul, mengarah ke arahnya. Jeron terkejut dan bertanya apa yang baru saja dia katakan. Dia menjawab bahwa Jeron bahkan tidak bisa bercanda dalam situasi ini, dan menyarankan agar dia membuka hatinya sedikit. Sementara itu, penyihir lain mulai menciptakan bintang sihir gelap di tanah, dan monster mulai muncul darinya. Dia berkomentar bahwa, seperti makhluk-makhluk ini, tidak mungkin itu akan berhasil. Namun, dia menambahkan bahwa jika sesuatu berjalan salah, dia tidak boleh melupakan benda yang diberikan Archduke kepadanya. Adegan beralih ke kilas balik di mana Blain mengingatkannya bahwa setelah misi, dia akan hidup sebagai hantu sampai hari Archduke naik tahta, karena tidak boleh ada satupun yang selamat kembali dari ekspedisi itu. Jeron bertanya apakah boleh menggunakan benda yang diberikan Archduke jika keadaan memburuk. Blain meletakkan tangan di bahunya dan bertanya apakah dia tidak menginginkan pengakuan darinya, sambil mengatakan bahwa dia hanya berniat percaya bahwa Jeron tidak akan gagal, apapun risikonya. Adegan kembali ke masa kini, di mana Jeron berdiri di dekat ledakan api dan dengan hikmat berkata bahwa, sesuai keinginannya, dia akan menjadi hantu yang menyebarkan ketakutan dan keputusasaan. Sementara itu, Spiegeman bertanya-tanya apa yang sedang terjadi padanya dan menanyakan apakah dia ingin tahu tentang naga bertanduk banyak. Dia bertanya apa yang tiba-tiba membuatnya teringat hal itu. Russell mengingat sebuah kenangan dan menjelaskan bahwa dia melihat sebuah mural di area misi, yang menarik perhatiannya karena keunikannya. Spiegeman mengakui bahwa, sejujurnya, dia bahkan tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Russell bertanya apakah itu benar-benar demikian. Spiegeman menjawab bahwa ada satu makhluk yang layak dipertimbangkan sebagai analogi, Raja Naga Ilahi. Russell berpikir dalam hati bahwa makhluk seperti itu memang benar-benar ada. Spiegeman memegang dagunya dan berkata bahwa karena catatan sejarah yang ada tidak cukup, sedikit yang diketahui tentang makhluk-makhluk ini, tapi dikatakan bahwa salah satunya membesarkan seseorang yang mampu melawan kejahatan besar manapun. Pada saat itu, Pepper muncul di kepala Russell dan Russell menyadarinya. Spiegeman, senang melihatnya, bertanya apakah dia juga tahu cara memanggil roh. Pepper melompat dari kepala Russell dan berlari keluar. Russell terkejut melihatnya pergi. Tiba-tiba, raungan mengerikan terdengar dari luar dan mereka terpana melihat sumbernya. Tiba-tiba terjadi ledakan besar. Di sisi lain, seorang prajurit melaporkan bahwa mereka sedang diserang. Tiba-tiba prajurit besi hitam melangkah ke depan dengan palu di bahu. Seorang tentara berteriak bahwa itu musuh dan memerintahkan semua untuk bersatu menyerang dan menumbangkannya. Mereka mulai menggunakan sihir mereka, mengirimkan jarum tanah ke arahnya untuk menyerang. Namun, prajurit besi hitam menghancurkannya dengan mudah dan mengomentari betapa menyedihkannya itu. Para prajurit terkejut melihatnya tidak terluka, dan seorang prajurit berseru bahwa dia baik-baik saja meski sudah menerima semua serangan itu. Prajurit besi hitam mengisi palunya dengan aura gelap dan menghantam lantai hingga pecah. Para prajurit yang ketakutan mundur. Sementara itu, penyihir bertopeng berdiri dengan tangan di belakang kepala, santai, dan menyaksikan para prajurit berlari. Para prajurit berhenti saat melihatnya dan mengarahkan panah tanah ke arahnya. Penyihir bertopeng menciptakan portal yang dilalui panah tanah itu dan membuka portal lain di belakang mereka, sehingga panah tanah itu datang dari sana. Para prajurit, terkejut, melihat panah yang datang ke arah mereka dan bertanya apa yang sedang terjadi. Keduanya tertembak dan tewas oleh panah-panah itu. Penyihir bertopeng berjalan menjauh dari tempat kejadian, dengan santai bertanya di mana pria tua, Spiegelman, berada. Sementara itu, Russell membuat penghalang pelindung dan bertanya apakah Spiegelman baik-baik saja. Spiegelman mengangkat dinding tanah dan menuntut tahu siapa orang gila yang berani menyerang lokasi penggalian Endymion. Russell, terkejut, melihat sebuah lengan tanpa tubuh dan menyadari itu ulah para undead. Dia berkomentar bahwa hanya ada satu kelompok yang menggunakan mayat sebagai senjata. Spiegelman tidak percaya dan bertanya apakah orang-orang pagan terlibat. Russell meminta maaf kepada tetua dan menjelaskan bahwa dia harus pergi melindungi seseorang yang penting. Dia meminta untuk bertemu di depan reruntuhan. Spiegelman terkejut dan bertanya apakah ada seseorang yang lebih penting darinya. Sementara itu, Hecate berdiri memegang kapak, menghadapi monster.
Dia mengayunkan kapak untuk menyerang dan bertanya-tanya dari mana tiba-tiba monster itu muncul. Dia mengangkat tangannya, melihat salah satu prajuritnya